Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan cerita dari manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 222. Sebelum membahasnya, Tsamagon akan senggarkan lagi ingatan kalian pada chapter lalu yang dimana Sakamoto muncul untuk membantu Shin dalam upayanya kabur karena sudah terdesak oleh anggota dari Slur. Namun sayang sekali ya, berakhir dengan Sakamoto yang tertusuk pedang dari Uzuki, dan disinilah upaya dari Shin dan juga teman-temannya yang kembali membantu Sakamoto untuk segera kabur dari tempat tersebut. Kita pun diperlihatkan Shin yang mencoba untuk memompa jantung dari Sakamoto dengan upayanya agar bisa memulihkan Sakamoto. Dan setelah itu Sakamoto pun dibawa ke nenek Mia untuk diobati. Sementara itu kita melihat di chapter kemarin juga ada reuni yang menarik antara Nagumo dan juga Shishiba. Nah, jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum membahasnya, Tsamagon butuh bantuan kalian dengan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Sakamoto Days terbaru ini ya. Sakamoto Days chapter 222 mendapatkan judul Deklarasi Perang. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan Sakamoto yang terlihat berada di ruangan kosong dengan kebingungan seperti layaknya orang yang bangun tidur dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang dia lakukan di sana. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kali ini, pengumuman perang dan apa yang akan terjadi pada Sakamoto yang tinggi berada di ambang hidup dan juga mati. Panel selanjutnya memperlihatkan dia bertemu dengan Rion di sebuah gerbong kereta. Tentu saja di sini dia terlihat kebingungan karena baru saja dia ada di ruangan hampa dan kemudian sekarang malah bertemu dengan rekan seperjuangannya dulu di sebuah kereta. Sakamoto kemudian bertanya ke Rion di sana yang masih terdiam tentang sedang di mana sebenarnya mereka saat ini. Kita ke sisi yang lainnya, dan sekarang panel memperlihatkan Oki yang sedang berada di sebuah tempat dengan ingin minum di vending machine, mencoba untuk memasukkan koin dengan mendapatkan minuman. Nah, di sana juga kita bisa melihat Nagumo yang nyerobot begitu saja mengambil minuman yang jatuh dari mesin minuman tersebut. Di sini Oki lantas bilang bahwa dia tidak akan menraktir minuman tersebut ke Nagumo. Oki kemudian bertanya-tanya kenapa Nagumo ini sendiri datang ke pihak musuh dan dia bilang si Nagumo ini tentu sangat meremehkannya. Nagumo bilang bahwa dia cuma kebetulan lewat saja di sana dan juga kehausan. Nagumo terus membuntuti Oki hingga naik ke eskalator. Di sanalah percakapan mereka terjadi dengan Nagumo yang menanyakan kondisi yang dialami oleh Oki di sini yang terlihat sedikit tampak lelah. Oki kemudian menjawab, "Ini gara-gara kalian semua, aku tak pernah bisa beristirahat sejak berdirinya organisasi GMI yang baru." Nagumo lantas bertanya apakah Uzuki atau Slur dekat dengannya. Oki menjawabnya, "Sebenarnya kami tak terlalu berkomunikasi, jadi aku juga tak tahu bagaimana dia memandangku, tapi auranya jelas mengisyaratkan agar tak ada yang mendekatinya." Oki kemudian menanyakan bukankah Nagumo, Rion, dan juga Sakamoto berasal dari 3 angkatan yang sama. Nagumo bilang bahwa mereka memang seangkatan waktu berada di akademi sebelumnya. Oki kemudian bertanya lagi tentang apakah Nagumo ini tidak berniat kembali lagi ke Order. Nagumo malah memberikan penawaran ke Oki terkait dengan bagaimana jika dia saja yang bekerja sama dengan Nagumo sekarang. Oki bilang bahwa dia menolak dan mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tanpa keteraturan GMA tidak akan bisa berjalan. Di sisi yang lainnya, Nagumo juga menolak untuk kembali ke Order. Bisa dibilang, negosiasi dari mereka berdua di sini pun sudah gagal. Oki pun bilang bahwa di sini terlihat Nagumo yang tak senang bahwa dirinya sudah bersekutu dengan Slur. Oki lantas meninggalkan Nagumo begitu saja, namun kembali dipepet oleh Nagumo hingga ke parkiran. Di sini Nagumo bilang kepada Oki bahwa GMA yang baru ini akan kalah dalam pertempuran yang akan segera dimulai. Oki kemudian menanyakan apa alasan dibalik ia mengatakan hal tersebut. Nagumo menjawabnya bahwa karena kami tidak berada di pihak kalian. Oki pun bilang bahwa saat pertama kali dia bertemu dengan Nagumo dan juga Sakamoto, Oki mengira yang bergabung hanyalah 2 orang pemula yang sok jagoan, dan dia kira juga kenapa Yotsumura merekrut 2 bocah rewel seperti kalian. Oki berharap suatu hari nanti dia sangat menginginkan Nagumo lah yang memimpin Order suatu hari nanti. Nah, percakapan mereka pun ditutup dengan mobil yang dikendarai oleh Oki dan juga Nagumo ini sengaja Oki luncurkan dari tingkat atas, menjatuhkan dirinya bersama dengan Nagumo ke bawah.
Pertarungan di dalam mobil pun terjadi, di mana saat ini dengan pisau kecilnya ini Oki pun berupaya melancarkan serangannya ke arah dari Nagumo. Kedua orang ini pun berupaya untuk menghabisi satu sama yang lainnya di dalam mobil tersebut. Dan bahkan saat mobil tersebut masih melayang di udara, mobil itu pun sempat melewati satu pasangan yang sedang dinner di suatu restoran. Panel berikutnya pun memperlihatkan mobil yang sudah terjatuh dan tentu saja meledak karena terjun dari atas lantai gedung. Tentu, beberapa orang di sana melihat kejadian tersebut meyakinkan bahwa pengemudinya bisa saja tewas di tempat karena ledakan yang super besar tersebut. Nah, menariknya di chapter ini pun ditutup dengan memperlihatkan Oki dan juga Nagumo yang ternyata sudah duduk santai di restoran tempat di mana sepasang kekasih sebelumnya dinner di tempat tersebut. Oki di sana memesan kopi campur dan Nagumo pun juga memesan menu yang sama. Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter ini adalah pertarungan serius akan segera dimulai. Nah, di chapter ini memperlihatkan bagaimana pertarungan yang akan terjadi antara Oki dan juga Nagumo. Pertarungan ini terjadi saat Nagumo menyusup ke markas organisasi JAA dan secara langsung bertemu dengan Oki, salah satu eksekutor yang paling berbahaya di sisi lawan. Keduanya memiliki sejarah disebut-sebut sebagai dua asasin dengan gaya bertarung intelektual tapi mematikan. Duel mereka bukan cuma soal kekuatan fisik, tetapi juga adu strategi dan juga pembacaan gerakan. Nagumo sering memanipulasi musuhnya dengan berpura-pura, sementara Oki langsung menyerang dengan brutal tanpa kompromi. Nah, chapter ini menunjukkan Nagumo sempat memancing Oki ke dalam jebakan, tapi Oki berhasil membalikkan momentum dengan serangkaian kejutan. Nagumo secara langsung menunjukkan pada pembaca bahwa konflik ini bukan lagi sekedar Order versus X, melainkan perebutan moral dan arah di dalam dua kubu. Nah, jadi kelanjutannya pertanda bahwa Oki ini bisa jadi adalah boss fight mini di kedepannya. Ini bukan duel kecil. Oki disorot sebagai salah satu pembunuh paling brutal yang bisa menyulitkan Nagumo secara serius. Jadi, duel menarik antara Nagumo dan juga Oki dalam chapter 222 ini adalah pertarungan antara kecerdikan dan juga kekejaman. Ini adalah duel yang penuh teknik, jebakan, dan juga psikologis. Keduanya bukan sekedar bertarung, tapi menunjukkan ideologi asasin yang berbeda. Nagumo ingin menyelamatkan sistem, sementara Oki adalah simbol pembunuh yang rusak oleh sistem. Pertarungan ini bukan akhir, ini adalah pembuka perang besar antara dua dunia pembunuh bayaran. Dan hasilnya tentu akan berdampak langsung pada jalur cerita Sakamoto Days ke depannya. Terutama jika Sakamoto bangkit dan ikut dalam gelombang kontra X berikutnya. Yup, sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan review Sakamoto Days chapter terbaru ini. Jangan lupa like dan share-nya ya, dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan di minggu depan.